Halo minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Kali ini, Pandai Kotoba akan membahas tentang bento, seni bekal makanan dari Jepang. Siapa sih yang nggak kenal dengan bento? Bekal makanan ala Jepang ini bukan cuma enak loh, tapi juga sering tampil cantik dan kreatif di Jepang. Bento bukan hanya sekedar makan siang biasa, tapi sudah jadi bagian dari budaya sehari-hari yang penuh dengan seni dan cinta. Mulai dari anak-anak sekolah hingga para pekerja kantoran, semua bisa menikmati bento yang dibuat dengan beragam isian lezat. Mulai dari nasi, lauk pauk, hingga sayuran yang ditata rapi dalam kotak bekal. Yuk mari kita simak video ini sampai habis. Apa itu bento? Secara sederhana, bento berarti kotak makan yang berasal dari Jepang yang berisi berbagai hidangan seperti nasi, sayuran, daging, atau ikan. Bento bukan hanya sekedar bekal makan siang, tapi ia sudah menjadi bagian dari budaya Jepang. Biasanya, bento disusun dengan hati-hati agar terlihat menarik dan seimbang secara gizi, mencakup lauk-lauk yang memberikan protein, karbohidrat, dan juga sayuran. Bento dapat ditemukan dalam berbagai variasi, mulai dari yang dibuat sendiri di rumah hingga bento yang dijual di minimarket atau stasiun kereta di Jepang. Secara tradisional, bento menjadi pilihan bagi para pekerja, pelajar, atau siapapun yang membutuhkan makanan praktis yang bisa dibawa kemana-mana. Di Jepang, mempersiapkan bento yang rapi dan menarik juga sering dianggap sebagai bentuk kasih sayang. Misalnya, ketika seorang ibu menyiapkan bento untuk anaknya. Jenis-jenis bento. Ada banyak jenis bento di Jepang yang disesuaikan dengan kebutuhan, acara, dan juga gaya penyajiannya. Berikut ini beberapa jenis bento yang populer di Jepang. Yang pertama, Makunochi Bento. Bento ini adalah tipe tradisional yang biasanya terdiri dari nasi, ikan panggang atau ayam, telur dadar, dan juga berbagai jenis sayuran. Ya, biasanya bento ini ditemukan di berbagai supermarket ya minasang. Yang kedua, Kiarabeng. Juga dikenal sebagai karakter bento. Kiarabeng adalah bento yang dihias menyerupai karakter anime, hewan, atau benda-benda lucu. Dan biasanya bento ini disajikan kepada anak-anak ataupun kepada para pelajar yang masih tingkat sekolah dasar ya minasang. Yang ketiga, Ekibeng. Bento yang dijual di stasiun kereta dan ditujukan untuk para pelancong. Biasanya Ekibeng menampilkan hidangan khas dari daerah tertentu sehingga memberikan pengalaman mencicipi makanan lokal. Dan biasanya di setiap stasiun di Jepang seringkali memiliki Ekibeng khas mereka sendiri. Yang keempat, Hinomaru Bento. Bento yang sangat sederhana terdiri dari nasi dengan umeboshi di tengahnya menyerupai bendera Jepang. Ciri khas dari bento ini adalah bentuknya yang minimalis, populer karena kesederhanaan dan simbolisme patriotisnya. Yang kelima, Noribeng. Noribeng adalah bento yang menggunakan nasi sebagai dasar yang ditutupi dengan rumput laut atau nori di atasnya. Biasanya terdiri dari nasi dan beberapa lauk sederhana seperti ikan goreng, sayuran, atau tempura. Murah dan praktis ya minasang. Yang keenam, Shidashi Bento. Bento yang disiapkan oleh layanan catering untuk acara-acara formal seperti pernikahan atau acara perusahaan. Shidashi Bento juga biasanya memiliki susunan makanan yang lebih mewah dan rapi seperti sushi, sashimi, tempura, dan hidangan lainnya, dikemas dalam kotak yang indah dan estetis. Yang ketujuh, Sushi Bento. Bento yang khusus berisi berbagai jenis sushi. Sushi Bento juga menawarkan berbagai macam sushi seperti nigiri, maki, atau temaki lengkap dengan irisan jahe atau acar. Sushi Bento menawarkan berbagai macam sushi ya minasang. Yang kedelapan, Sobor Bento. Bento dengan nasi yang di atasnya ditaburi daging cincang yang telah dibumbui, biasanya ayam atau daging sapi bersama dengan telur hancur atau sayuran. Ciri khas dari bento ini adalah taburan daging dan juga telur hancur yang memberikan warna kontras yang menarik pada nasi dan membuat bento tersebut terlihat lebih lezat dan juga menarik ya minasang. Yang kesembilan, Tori Bento. Bento yang berfokus pada daging ayam, biasanya dengan ayam panggang atau ayam rebus yang dibumbui. Dan ciri khas dari tori bento seringkali dilengkapi dengan nasi, acar, dan juga sayuran. Dan yang ke-10, Onigiri Bento. Bento yang menampilkan onigiri atau nasi kepal sebagai hidangan utama dari bento tersebut. Dan biasanya dilengkapi dengan lauk-lauk sederhana seperti acar, ayam goreng, ataupun ikan. Yang ke-11, Oe Kakibeng. Bento yang menggunakan hiasan makanan untuk menggambar atau menciptakan ilustrasi tertentu. Sedikit mirip dengan Kiarabeng, namun lebih fokus pada pola atau gambar yang abstrak. Dan biasanya, bento ini dihias dengan hati-hati menggunakan sayuran, telur, ataupun daging untuk menciptakan pemandangan atau pola tertentu. Yang ke-12, Gohang Bento. Bento yang menekankan pada porsi nasi yang besar sebagai bagian utama dengan beberapa lauk sederhana sebagai pendamping.
Ciri khas dari bento ini pun cocok untuk mereka yang membutuhkan energi tambahan sepanjang hari. Gohang bento juga biasanya diberikan nasi yang berlimpah bersama lauk seperti daging, sayuran, acar, dan lain-lain. Dan dari jenis-jenis bento tadi, itu menunjukkan bahwa di Jepang, makanan tidak hanya soal rasa, tetapi juga penampilan dan tujuan khusus yang melibatkan kreativitas serta makna dari budaya Jepang. Bento juga sudah menjadi bagian dari tradisi Jepang yang penuh estetika dan juga kepraktisan. Dan hanya itu minasang, Pandai Kodoba juga akan menyebutkan ia menjadikan bento ini spesial. Yang pertama, tampilan estetis dan juga rapi. Seperti yang sudah Pandai Kodoba sebutkan, bento tidak hanya sekedar makanan, tetapi juga sebuah bentuk seni, komposisi, dan juga warna makanan diatur sedemikian rupa agar terlihat cantik dan juga menarik. Banyak juga loh orang Jepang yang memperhatikan estetika dalam menyusun bento, baik untuk menjaga kesan rapi maupun untuk meningkatkan selera makan. Yang kedua, variasi dan keseimbangan gizi. Bento biasanya mencakup nasi dan juga protein seperti daging, ikan ataupun telur, serta sayuran atau buah-buahan yang minasang. Yang ketiga, Kyarabeng dan Oekakibeng, bento karakter dan bento bergambar. Kedua bento ini adalah jenis bento yang menampilkan karakter anime, manga, atau tokoh populer yang disusun dari bahan makanan. Kedua bento ini sangat populer di kalangan anak-anak ya, dan juga menjadi cara bagi orang tua untuk membuat makanan lebih menarik bagi anak-anak. Dan yang keempat, kepopuleran di kalangan semua usia. Bento bukan hanya untuk anak-anak sekolah atau pekerja kantoran, tetapi juga disukai dari berbagai usia di Jepang. Bento tersedia di berbagai tempat seperti minimarket, supermarket, dan juga toko khusus bento loh minasang. Dan yang kelima, bento khusus Ekibeng dan juga Hokabeng. Bento juga memiliki variasi khusus yang membuat semakin populer loh minasang. Ekibeng adalah bento yang dijual di stasiun kereta api di Jepang, dan biasanya masing-masing stasiun memiliki ekibeng khasnya masing-masing. Sementara Hokabeng adalah bento yang siap saji yang bisa diambil kapan saja, biasanya di minimarket atau di toko makanan. Dan faktor yang keenam, mewakilkan kasih sayang. Membuat bento seringkali dianggap sebagai bentuk perhatian dan juga kasih sayang. Misalnya, orang tua yang menyiapkan bento untuk anak-anaknya atau pasangan yang membuat bento untuk satu sama lain. Bento yang dibuat dengan penuh cinta seperti Aisai Bento menjadi simbol kasih sayang dalam keluarga Jepang loh minasang. Oke, jadi gimana nih minasang? Sekarang udah tahu kan, bento itu nggak hanya soal makanan loh. Bento itu adalah bentuk dari kasih sayang dari seseorang yang memberikan kepada seseorang yang diberikan. Dan dalam bento ini nggak hanya cuma sekedar isi nasi ataupun lauk pauk aja minasang, tapi juga ditata rapi agar estetikanya tetap terjaga. Dengan maksud supaya selera makan orang yang diberikan bento ini menjadi naik ya minasang. Apalagi buat anak-anak nih. Mungkin bagi minasang yang sudah memiliki keluarga atau sudah memiliki anak, bisa banget nih untuk bisa buat Kyarabeng. Ya supaya bekal anak-anak terlihat lebih menarik ya. Oke, jadi buat minasang yang mungkin masih ingin lebih tahu nih budaya Jepang itu seperti apa, di Jepang ada apa saja, minasang bisa banget untuk subscribe dulu channel YouTube Pandai Kodoba. Dan juga jangan lupa kalau suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman minasang. Terima kasih. Ja, mata nih. Bye bye.